Hai guys, ini adalah awal dari babak baru dunia kripto di mana Bitcoin dan cryptocurrency-nya akan mulai diregulasi khususnya di Amerika Serikat. Kita akan lihat apa saja proposal daripada dua senat, dua partai di Amerika Serikat ini, dan kita juga akan melihat pergerakan harga Bitcoin yang cukup fluktuatif di beberapa hari terakhir ini. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Kita akan mulai dulu dengan artikel ini mengenai Bitcoin Bill, apa saja isinya. Jadi Bitcoin Bill ini itu dipropos oleh dua senator yaitu Cynthia Lummis dan Kirsten Gillibrand ya, di mana kemarin sudah mulai di-announce dan tujuan daripada Bitcoin ini adalah untuk mengencourage atau mendukung inovasi yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dengan mengintegrasikan aset digital kepada hukum-hukum yang sudah eksis sekarang dan memberikan kejelasan yang lebih jelas lagi di industri yang sangat tidak terregulasi seperti kripto dan tidak banyak ada standar-standar umum atau ukuran-ukuran yang pasti ya, di mana ada dua pengawas daripada dunia kripto ini khususnya di Amerika Serikat adalah SEC dan CFTC, di mana SEC itu dia mengurusi soal sekuritas dan CFTC dia mengurus soal komoditas. Oke, SEC akan meregulasi aset digital yang diklasifikasikan sebagai sekuritas, di mana CFTC akan meregulasi koin-koin yang dianggap sebagai komoditas. Jadi nanti ada dua macam koin, apakah dia itu sekuritas atau dia merupakan komoditas. Untuk menentukannya itu menggunakan Howey test ini ya, untuk mengetahui apakah dia itu secara inheren bukan sekuritas atau dia merupakan komoditas. Untuk mengklasifikasikan itu sebagai sekuritas, maka aset digital tersebut itu harus menyediakan pemegang-pemegang koin tersebut dengan suatu hutang atau equity atau bunga daripada equity di dalam bisnis tersebut. Hak-hak untuk likuidasi daripada aset-aset daripada perusahaan tersebut atau pembayaran dividen daripada profit daripada bisnis tersebut atau pembagian hasil penjualan di dalam bisnis tersebut. Jadi semacam ada pembagian hasilnya seperti di saham. Kalau misalnya itu terpenuhi, maka itu bisa dikatakan sebagai sekuritas. Aset digital yang tidak sepenuhnya terdesentralisasi, jadi misalnya seperti mungkin seperti Binance Coin, Solana, itu tidak sepenuhnya terdesentralisasi, dan yang mengambil untung dari kegiatan entrepreneurial dan manajerial yang menentukan nilai daripada aset tersebut, tetapi bukan merupakan hutang atau ekuitas, atau tidak menciptakan suatu hak-hak untuk mendapatkan profit, maka tidak termasuk sekuritas. Jadi meskipun kalau dia asalkan dia harus ada semacam equity-nya, harus ada semacam debt-nya, pembayaran dividennya, atau pembagian untungnya itu, maka dia masuk ke dalam sekuritas. Kalau misalnya tidak ada hal-hal semacam itu, maka ini bukan sekuritas. Jadi ini cukup baik karena rata-rata di kripto itu, koin-koin di kripto itu tidak ada pembagian dividen setahu saya ya teman-teman. Kalau misalnya ada, teman-teman bisa komentar di bawah. Dan tidak seperti ini juga karena orang-orang itu hanya memegang koinnya, rata-rata cuan itu dari kenaikan harga koinnya. Oke, jadi kalau misalnya suatu aset itu dianggap sebagai sekuritas, maka mereka bisa coba untuk naik banding di pengadilan dan berusaha untuk membela bahwa ini adalah sebuah komoditas. Dan komoditas akan dibawahi oleh CFTC ini. Ya. Kalau di sektor energi bagaimana? Sektor energi, Lummis dan Gillibrand mereka telah mempelajari tentang konsumsi energi daripada aset digital ini, dan pembelajaran ini akan
berusaha untuk mencari cara-cara terbaik untuk mendukung inovasi sambil menjaga agar teknologi ini tetap ramah lingkungan ya. Jadi tetap bisa membantu masyarakat atau sosial untuk meraih goal-goal iklim, maksudnya ini jadi tetap ramah lingkungan, tetap go green dan lain-lainnya dengan menggunakan energi terbarukan dan energi yang baru dan untuk mengurangi pembuangan energi. Ya, jadi harus clean energinya. Kemudian jadi kalau misalnya ada mining Bitcoin ya harus menggunakan energi terbarukan karena itu lebih ramah lingkungan untuk jangka panjang kepada lingkungannya. Bagaimana dengan pajaknya yang dipropos oleh dua senat ini? Nah, untuk pajak sendiri, mereka mengumumkan bahwa kalau misalnya ada transaksi di bawah $200, maka menggunakan Bitcoin untuk pembayaran barang dan jasa, maka tidak kena pajak. Jadi ini bagus banget dan bisa menjadikan Bitcoin itu sebagai alat pembayaran untuk hal-hal sehari-hari, di mana sekarang infrastruktur daripada Bitcoin itu sudah siap banget. Lightning Network itu sudah semakin diadopsi oleh banyak orang, makin tinggi jumlah pengguna daripada ini. Jadi itu paling baik kalau misalnya ini bisa di-pass ya. Jadi ini masih merupakan proposal saja. Dan bagaimana dengan mining? Untuk mining, kalau segala kegiatan mining ini, kalau misalnya mereka dapat Bitcoin atau koin yang lainnya, itu tidak dianggap sebagai penghasilan sampai mereka convert koinnya itu ke fiat currency atau ke mata uang dolar kalau di sana. Dimana ini bagus banget idenya karena kalau misalnya beberapa miner itu mereka kan ada yang hold Bitcoin juga, jadi tidak langsung dijual. Itu menurut saya bagus karena harga daripada Bitcoin tersebut fluktuatif, mereka bebas kapan untuk menjualnya tanpa harus terobstruksi atau terhalangi oleh pajak. Nanti kalau ada pajak, kalau misalnya mereka langsung dapat Bitcoin-nya, mereka kena pajak, itu akan semacam mengganggu atau mempengaruhi keputusan-keputusan mereka untuk menjual. Jadi harga Bitcoin itu bisa semacam turun ya kalau misalnya mereka harus langsung menjualnya. Jadi kurang baik sebenarnya untuk harga Bitcoin. Kalau misalnya bisa ditahan seperti ini, maka itu bagus untuk harga Bitcoin secara umum. Dan ada hal lainnya seperti 401k, consumer protections, dan hal-hal lainnya di mana ini merupakan hal yang jangka panjang. Goal mereka adalah kita memastikan bahwa proposal-proposal ini bisa lolos di 4 komite yang mereka ini ya dipropose. Ada di bagian pajak, ada di bagian energi, ada di bagian komoditas, ada di bagian SEC juga. Di mana ini merupakan hal yang jangka panjang, membutuhkan waktu yang lama untuk membuat semacam framework peraturan untuk industri yang baru seperti ini. Jadi ini merupakan awal dari babak baru dunia kripto, dan menurut saya ini akan memberikan kejelasan kepada Bitcoin dan kawan-kawan mana yang mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Jadi ini memberikan juga kepastian kepada investor-investor baru dan bisa meningkatkan yang namanya adopsi massal di kemudian hari. Jadi menurut saya ini bullish untuk jangka panjang dan baik sekali kalau misalnya bisa di-pass, tetapi mereka tetap harus mengumumkan ini kepada atau semacam diuji dulu peraturan-peraturannya dengan melalui berbagai pengadilan-pengadilan ya teman-teman. Jadi ini hanya proposal saja, kita masih harus menunggu mungkin beberapa bulan atau mungkin bisa sampai setahun agar proposal ini bisa disetujui oleh komite-komite ini ya. Jadi itu bagus menurut saya. Oke, kita ke harga Bitcoin time frame daily, di mana kemarin turun sampai ke di sini langsung breakdown, tetapi ternyata langsung naik lagi dan sekarang ini posisi lagi turun. Dia ini lagi breakdown ke bawah dari sini
untuk time frame 15 menitnya. Sempat naik ke sini 31.600, kemudian tertahan sekarang di 30.900-an, lagi posisi menurun. Ada resistance daerah 50, MACD masih mengarah ke atas. Dan kita lihat ini, tidak ada bearish divergence. Kita lihat untuk time frame kecilnya. Jadi kemarin ada semacam konsolidasi sedikit, kemudian ini adalah W pattern rupanya, dan dia ada double bottom di sini, dua kakinya, kemudian dia naik ke atas dan kemudian retest, dan dia habis itu langsung terbang tinggi ke atas sampai ke 31.600-an. Jadi ke daerah ini kemungkinan untuk likuidasi orang-orang yang short, dan di sini untuk likuidasi orang-orang yang long ya, teman-teman. Oke. Jadi kondisi sekarang itu sebenarnya masih sideways saja di daerah-daerah sini. Jadi untuk menakut-nakuti investor, karena kan kalau misalnya kita lihat kondisi sekarang adalah extreme fear, di mana waktu yang tepat untuk DCA Bitcoin. Dan kalau misalnya investor-investor baru atau yang kurang berpengalaman, itu mereka maka akan takut untuk ketika dia mulai turun seperti ini ya teman-teman, dan dia akan FOMO ketika candle-nya itu naik seperti ini. Jadi itu yang harus kita coba atur, jaga psikologi kita agar tidak seperti itu. Jadi karena ketika naik kita jadi FOMO, nanti kita beli di atas, ternyata dia turun lagi. Misalnya pada kondisi seperti ini, dari ininya tidak ada bearish divergence, tapi kondisi sedang menurun untuk time frame 15 menitnya, di mana ini sudah breakdown ke bawah daripada pola double top ini. Jadi di mana yang sebelah kanan itu lebih rendah, memperlihatkan semacam perlemahan daripada kenaikan harganya. Lagi pula dia naik cukup tinggi dari beberapa jam terakhir, dari jam 1 malam sampai jam 4 subuh itu, sampai sini 5 subuh itu dia kenaikannya cukup tinggi. Oke. Dan selain itu ada DXY juga yang sekarang kelihatan ini adalah pola rising wedge, di mana dia sekarang kemarin sempat turun, kemudian dia sekarang naik lagi. Ini kemungkinan akan dia bounce dari sini, jadi bisa melanjutkan pergerakan harga ke atasnya untuk DXY. Ada sedikit bearish divergence di sini, jadi dia turun kemarin, tapi dia berhasil bertahan di atas daerah 50, jadi kemungkinan bisa naik lagi ke atas. Oke. Sementara itu, untuk Bitcoin dominance, dia ini sekarang sedang posisinya bullish untuk Bitcoin, jadi dia sudah breakout ke atas dan retest di sini. Jadi kemungkinan besar beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, Bitcoin akan lebih mendominasi dibandingkan dengan altcoin. Dan Ethereum Bitcoin dia juga sama, ini dia masih dalam posisi downtrend. Kita lihat ini dia sedang membentuk yang namanya kemungkinan pola 3 strikes. Jadi semacam pola downtrend, tapi habis itu kemungkinan dia bisa bounce dari situ. Kalau kita lihat ada semacam divergence, dan ada divergence di sini, bullish divergence. Jadi ketika harganya itu turun, itu RSI-nya itu meningkat, memperlihatkan adanya kekuatan di daerah sini. Oke, MACD-nya belum cross ke atas, tetapi histogramnya itu mulai melemah, dan mungkin sebentar lagi bisa cross ke atas juga. Ya, kondisi sekarang sih belum. Jadi teman-teman harus tetap hati-hati, jangan long atau short, tergantung dengan psikologinya, karena psikologi kita bisa terganggu ketika tiba-tiba terjadi kenaikan seperti ini. Kita pikir dia akan terbang nanti ke atas ke 35.000, 37.000, dan seterusnya. Ini masih dalam range sideways, karena dari kebiasaan-kebiasaan Bitcoin terdahulu, dia suka melakukan hal-hal sideways seperti ini ya teman-teman. Jadi kita lihat persis seperti ini, ada tengahnya yang itu cukup tinggi di sini, kemudian habis itu turun dengan curam banget, habis itu dia naik ke daerah sini, dan habis itu dia turun lagi, membentuk triple bottom, baru beneran breakout ke atas. Oke, dan di sini kita lihat di whale alert, setengah jam yang lalu ada 2.000 Bitcoin lebih yang dimasukkan ke Coinbase. Ada 65 juta
Tron yang dimasukkan ke Binance. Jadi ini merupakan langkah-langkah whale untuk memanipulasi pasar lagi untuk menjatuhkan harga Bitcoin dan altcoin juga. Belum waktunya untuk membeli altcoin karena Bitcoin dominance sekarang sedang lagi tinggi-tingginya, masih bullish ya teman-teman. Oke, RSI juga tinggi banget sampai ke daerah 78 di sini. Tidak ada bearish divergence. Jadi nanti akan ada waktunya untuk membeli altcoin, itu saya akan kasih tahu kepada teman-teman ya. Jadi bisa mulai DCA altcoin di situ. Jadi tetap hati-hati untuk kalau misalnya teman-teman yang trading futures, dan kalau misalnya teman-teman yang mau trading futures, teman-teman bisa gunakan link Bybit dan VMAX di bawah di deskripsi. Itu ada bonus, welcome bonusnya, trading bonusnya, dan lain-lain. Jadi gunakan kesempatan itu selama bonusnya itu masih ada. Nah, itu saja untuk hari ini. Semoga informasi yang bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.